bupati dan wali kota itu ya, sisanya. Nah, dalam RUPS itu si gubernur mengatakan bahwa karena ini rapatnya pemegang saham, maka selain pemegang saham silahkan keluar dari ruangan. Ya kan? Jadi direksi, komisaris yang ada di sana, ya orang-orang lain yang bukan pemegang saham itu harus keluar. Nah, ini kan satu statement yang salah sebenarnya ya. Kenapa bisa salah? Karena si gubernur ini yang nggak memahami apa sih sebenarnya RUPS itu, ya kan? Sehingga pemanggilan RUPS itu pun yang manggil itu bukan direksi, tetapi gubernur memanggil dengan telek. Telek ya, telek. Masih ada yang paham nggak telek apa gitu ya? Telek. Telek itu misalnya pagi ini mau RUPS, tadi malam ditelek jam 12 malam itu, ditelek kepada bupati untuk hadir gitu. Jadi nggak memenuhi sama sekali apa yang dimaksud oleh Undang-Undang PT. Nah, pemahaman inilah yang harus dipahami tidak hanya oleh masyarakat, oleh direksi PT, oleh para pemegang saham, terutama sekali adalah oleh notaris, ya, dan aparat-aparat hukum lainnya, ya, termasuk pengacara misalnya, uh, apa penyidik, ya, jaksa atau hakim, ya, semua harus memahami karena perkara PT ini termasuk perkara yang tinggi juga, ya. Kalau pengalaman saya di DKI, perkara PT ini nomor 2 dia setelah tanah. Tanah itu nomor 1, perkaranya paling banyak, kedua itu PT, ya. Nah, rata-rata permasalahannya apa? Karena tidak memahami dengan benar apa itu PT, apa itu pemegang saham, apa itu direksi, komisaris, ya, apa itu RUPS, segala macam lah. Nah, kita mungkin Mas Ramzi kita coba hari ini untuk memahami sedikit ya mengenai hal tersebut, mengenai PT, apa itu Pak RUPS-nya lah terutama. Nanti juga saya ingin jelaskan mengenai aktanya, akta berita acara RUPS tahunan. Nah, ini kan juga banyak ya. Akhir-akhir ini diminta untuk share itu ya, men-share, minta contoh gitu ya. Saya bilang bisa aja, saya bisa kasih contoh, tapi apakah contoh itu nanti bisa dipahami gitu kan? Karena contoh itu yang nggak bisa diterapkan 100%, ganti nama aja gitu. Tapi betul-betul harus dipahami kalimat per kalimat yang ada di sana, juga poin-poin yang ada itu kan harus, nggak bisa sekedar dikopas saja. Itu kan untuk semua akta sama sih sebenarnya ya, nggak hanya akta berita acara. Akta apapun, akta kuasa sekalipun, misalnya kuasa jual yang sangat sederhana itu pun tidak bisa 100% dikopas-kopas saja. Itu pasti ada yang membedakan ya kehendak satu orang dengan orang lain itu ya. Sepanjang dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak sesuai ya tentunya notaris nggak boleh membuat. Itulah tugas notaris salah satunya, ya. Bukan hanya mengakomodir apa keinginan dari penghadap gitu. Ini bisa dilihat ya Mas Ramji ya, Kelihatan, Pak. PPT-nya ya. Kelihatan. Ya, Kelihatan, Pak. oke, saya lanjut ya. Jadi di dalam Undang-Undang PT itu memang tidak ada pengertian mengenai saham dan pemegang saham, itu nggak ada ya. Undang-Undang PT hanya mendefinisikan organ ya, organ PT itu apa saja ya. Kalau di pasal 1 Undang-Undang PT kita bisa lihat itu ya, misalnya rapat umum pemegang saham, itulah adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas tertentu ya. Jadi RUPS ini bukanlah organ tertinggi. Nah, itu juga dipahami. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, RUPS itu memang disebut sebagai organ tertinggi. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak lagi menempatkan RUPS itu sebagai organ yang tertinggi, tetapi organ perseroan yang punya kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan organisasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.
atau anggaran dasar. Jadi RUPS itu juga punya pembatasan gitu ya. Tidak semua bisa diputuskan oleh RUPS. Nggak bisa RUPS misalnya masuk ke ranahnya direksi misalnya. Direksi punya kewenangan tersendiri yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Nggak boleh misalnya kewenangannya direksi kemudian diambil alih keputusannya oleh RUPS. Ada batas-batasnya yang harus diatur ya. Jadi RUPS ini bukan segala-galanya gitu ya. Apalagi pemegang saham, dia pemegang saham memang nggak ada sama sekali dalam PT menempati suatu posisi tertentu pemegang saham. Selain pemegang saham itu hanya peserta dari RUPS, ya kalau pemegang saham ya yang punya hak untuk untuk hadir dalam RUPS, untuk bertanya ya, untuk mendapatkan informasi, untuk mengeluarkan suara ya, apakah suara setuju, suara tidak setuju, suara abstain gitu ya. Juga berwenang untuk mendapatkan dividen tadi ya, sepanjang RPS itu sudah memutuskan. Nah, lain-lain apa? Nggak ada sebenarnya hak-hak pemegang saham ya. Karena dia pemegang saham itu sendiri bukan organ dari PT. Dia secara struktur dari organisasi PT ini dia orang luar pemegang saham itu ya, bukan bagian internal dari PT itu. Kalau nggak diundang nggak bisa hadir gitu ya kalau nggak diundang oleh direksi. Nah, direksi ini siapa? Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan gitu, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan ya, sesuai ketentuan anggaran dasar gitu ya. Nah, direksilah ini yang paling berperan besar dalam pengaturan PT, malah dalam pengurusan terhadap misalnya aset-aset PT itu direksi ya, bukan pemegang saham. Direksilah yang orang yang paling berwenang dan paling bisa diminta pertanggungjawaban misalnya jika ada penyalahgunaan terhadap aset-aset PT misalnya ya, misalnya direksi membagi dividen tanpa persetujuan dari RUPS misal, itu selain pemegang saham, direksi bisa juga disanksi karena kesalahannya ya, membagi dividen tanpa persetujuan RUPS tahunan ya, kecuali dividen interim ya yang diberi duluan tapi nanti akan diperhitungkan dalam RUPS tahunan juga gitu ya. Tapi umumnya ya dividen itu memang harus disahkan dulu di dalam RUPS tahunan baru boleh dibagikan kepada pemegang saham. Jika tidak disahkan atau tidak ada pembagian maka tidak boleh diberikan. Nah, kemudian ada Dewan Komisaris, organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Ya, ini Dewan Komisaris. Jadi undang-undang PT kita ini menganut sistem tutir namanya ya, ada direksi, ada Dewan Komisaris. Nanti kan kita ada mengenal juga yang one tier itu ya, misalnya di negara-negara Anglo-Saxon itu nggak ada Dewan Komisaris ya secara khusus. Jadi pengawasan direksi itu dilakukan oleh salah seorang direksi yang diberi tugas pengawasan. Jadi one tier system. Jadi pengawasan itu ada di dalam direksi sendiri. Ya, misalnya di bank itu kita kenal ada direksi kepatuhan misalnya ya, semacam itulah lebih kurang yang sistem one tier itu. Kalau ini Indonesia menganut two tier sistem, ada dua organ yang melaksanakan PT, direksi dan komisaris ya, lebih kurang demikian. Nah, yang tadi ya, ini anggaran antara organ PT yang satu dan organ PT yang lain mempunyai kedudukan yang setara. Ya, setara dia. Tidak ada organ yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di antara organ tersebut bukan subordinasi antara satu dan lain. Gitu ya. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Nah, kalau kita lihat apa namanya? Baganya lebih kurang begini ya. Ini baganya lebih kurang. Kalau KWD dulu memang tidak diatur secara detail, tapi kita bisa pahami bahwa posisinya
pemegang saham itu sangat tinggi dulu ya. Dia dulu tidak mengenal RUPS, RUPS rapat pemegang saham itu. Rapat pemegang saham itu bisa memutuskan segalanya dulu ya. Nah, kemudian ada komisaris, ia merupakan wakil dari pemegang saham gitu untuk mengawasi pengurus gitu ya. Jadi wakil gitu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 ini berubah posisinya ya. Undang-Undang Nomor 1 menempatkan RUPS organ RUPS ini sebagai organ yang tertinggi, di bawahnya ada Dewan Komisaris dan direksi yang punya kedudukan yang sejajar ya, sama dia kedudukannya. Nah, Undang-Undang 40 2007 ini sudah berbeda ya. Kedudukannya seimbang, tidak ada lebih tinggi lebih rendah dan bukan subordinasi antara satu dan lain. Jadi lebih kurang kedudukannya begini. Dewan Komisaris, RUPS, direksi ini sama aja nih. Hanya mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda ya dalam PT. Jadi sama-sama tujuannya bagaimana mencapai maksud dan tujuan PT sesuai anggaran dasar. Nah, eh, namanya memang rapat umum pemegang saham ya dari sisi namanya ya rapat umum pemegang saham gitu. Tetapi yang memanggil RUPS itu bukan pemegang saham yang menyelenggarakan RUPS itu bukan pemegang saham ya. Yang menyelenggarakan RUPS itu dan memanggil RUPS itu adalah direksi. Nah, kalau kita baca pasal 82 Undang-Undang PT itu sudah sudah dijelaskan itu kan tata cara untuk memanggil suatu RUPS ini berlaku untuk semua RUPS. Apakah RUPS tahunan atau RUPS luar biasa berlaku ketentuan 82 ini ya. Nah, pemanggilan itu adalah 14 hari ya sebelum RUPS dengan tidak menghitung tanggal panggilan dan tanggal RUPS. Nah, misalnya tanggal pemanggilan itu tanggal 1 Juni 2026. Maka RUPS itu bisa dilaksanakan paling cepat tanggal 16 Juni. Jadi 14 itu di tengah-tengah antara tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan gitu ya. Bukan tanggal 14 tuh. Jadi kalau tanggal 1 dipanggil tanggal 16 RUPS-nya itu maknanya 14 hari ya pemanggilan. Nah, pemanggilan itu dilakukan dengan surat tercatat dan atau iklan surat kabar. Nah, ini bisa dilihat lagi nanti di dalam anggaran dasarnya. Dalam anggaran dasar itu bagaimana menentukan apakah hanya surat tercatat aja atau hanya dengan iklan surat kabar atau surat tercatat dan iklan surat kabar harus ada dua atau surat kabar surat tercatat atau iklan surat kabar boleh pilih salah satu. Nah, ini sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dari PT. Nah, apa maksud surat tercatat gitu ya? Kenapa harus surat tercatat? Kenapa harus iklan dalam surat kabar gitu ya? Surat tercatat ini fungsinya untuk memastikan 14 hari yang ayat 1 di ayat satunya. Bagaimana kita memastikan 14 hari ini tercapai, tidak diakali ya, tidak diakali gitu dikirimnya 2 hari sebelum RUPS tetapi ditanggali tanggal 1 misalnya ya. Maka kalau surat tercatat ini kan udah jelas nih ya. Kapan itu terkirim? Maka sebenarnya kalau kita lebih rinci ya, lebih dalam lagi memperhatikan 14 hari ini bukan tanggal surat tapi tanggal tercatatnya pengirimannya gitu. Ya. Misalnya dalam surat ditulis, dalam undangan ditulis tanggal 1, tetapi dikirim berdasarkan surat tercatat tanggal 5. RUPS-nya tanggal 16, itu nggak cukup. Karena baru dikirim tanggal 5 gitu ya. Jadi kurang ya, kurang 5 hari gitu. Meskipun di suratnya tanggal 1, tapi pengiriman tanggal 5 itu berarti kurang. Itulah fungsi kenapa undang-undang meminta surat tercatat. Ya, ini semata-mata memberi kepastian ya, memberi ruang, memberi waktu kepada pemegang saham untuk mempersiapkan kehadirannya dalam RUPS, ya kan?
dia bisa mengatur waktunya, bisa menyediakan waktunya, bisa mempelajari materinya segala macam. Itu diberi ruang 14 hari. Nah, itu pentingnya surat tercatat. Jadi bisa ditelusuri gitu kan. Tanggal berapa itu dikirim gitu, tanggal berapa itu diterima ya. Kalau surat tercatat biasanya 1 hari ya. Kalau lapor ya bisa di inilah bisa bisa ditelusuri lah. Hari ini dikirim, besok terima ada tanda terimanya juga. Nah, atau dalam iklan surat kabar, ya, ini jelas ya. Iklan surat kabar itu kan nggak bisa ditaati gitu kan. Kalau terbitnya tanggal 1, ya kita lihat aja tanggal 1 itu ada nggak iklan mengenai pemanggilan RUPS dalam surat kabar tersebut, ya kan? Karena ini kan kalau surat kabar itu udah pasti tanggalnya itu ya. Dan nggak mungkin dia mengeluarkan eh, misalnya surat kabarnya dikeluarkan sehari Senin itu tanggal 1, kemudian hari Rabu juga ditanggalin tanggal hari 1 pada tanggal 3, itu nggak mungkin gitu ya. Makanya yang diperlukan adalah surat kabar harian, nggak boleh surat kabar mingguan ya. Kalau dulu itu ya, ini cerita zaman dulu ini. Sekarang mungkin udah kurang surat kabar ya. Aduh, dulu ada surat kabar itu yang terbit harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, sebulan sekali gitu. Tapi yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah surat kabar harian. Nah, surat kabar harian yang mana? Minimal yang beredar di tempat kedudukan perseroan atau surat kabar nasional. Kalau nasional itu artinya beredar seluruh Indonesia. Itu ya. Misalnya dulu ada Kompas, ya, ada Republika dulu ya, yang beredar nasional atau Warta Ekonomi gitu. Tapi kalau dia beredarnya hanya di tempat di kabupaten tertentu misalnya, boleh sepanjang dia beredar di tempat kedudukan perseroan. Nggak boleh misalnya ya ada PT berkedudukan di Cirebon, kemudian pasang iklan untuk undangan di surat kabar harian, tapi hanya beredar di daerah Garut misalnya. Ya, ini nggak mungkin lah. Karena tujuannya untuk dibaca, tujuannya agar informasi mengenai pemanggilan tersebut sampai kepada pemegang saham, tujuannya. Jadi kalau beredar di tempat lain ya nggak mungkin tersampaikan informasi tersebut. Itu tujuan maksud. Kenapa undang-undang menghendaki surat tercatat dan iklan surat kabar ya. Nah, yang ketiga apa syaratnya? Dalam panggilan RUPS itu harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara rapat disertai. Nah, ini juga yang penting juga. Pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan. Jadi tidak cukup hanya mencantumkan pada tanggal 16 Juni 2026, jam pukul 10 pagi, tempat di mana misalnya kalau di gedung misalnya ya, gedung bertingkat itu disebutkan lantai berapa. Kalau ruangannya apa gitu, disebutkan yang jelas. Kalau misalnya kantornya bukan di gedung bertingkat, di ruko misalnya ya disebutkan ya jalan apa, komplek ruko apa misalnya, nomor berapa rukonya. Kalau kantornya di luar rumah kan ada juga ya disebutkan alamatnya lengkap dengan nomornya ya. Eh, Kemudian mata acaranya, mata acara rapat atau agenda rapat ya yang bisa kita sebut. Kemudian ada pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan ini sudah ada. Nah, ini penting nih bahan ini ya. Jadi 14 hari tadi yang disebut di ayat 1 itu juga memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk memperoleh bahannya supaya bisa dipelajari sebelum dia hadir. Nah, pada saat dia membaca, pada saat dia mengetahui ya si pemegang saham ini mengetahui materi RUPS, dia bisa mengambil ininya apa namanya mengambil sikapnya, apakah dia akan hadir atau tidak hadir. Nah, itu kan berdasarkan pertimbangan dia setelah dia baca bahan atau materi RUPS. Oh, ini nggak penting bagi dia, nggak akan mempengaruhi bagi dia misalnya. Ya udah saya tidak akan hadir misal. Ya udah. Oh, kalau dia merasa oh ini penting saya hadir, saya akan bertanya ini, saya ingin memperoleh informasi ini segala macam, maka dia akan hadir. Nah, itu pentingnya adanya bahan atau materi RUPS dan itu sudah tersedia di kantor perseroan sejak dilakukan pemanggilan RUPS. Kalau kita kaitkan dengan RUPS tahunan,
maka laporan tahunan dan laporan keuangan sudah tersedia di kantor perseroan sejak tanggal undangan RUPS. Kalau dipanggilnya tanggal 1 Juni, berarti perseroan sudah menyediakan sejak tanggal 1 Juni itu materi dari rapat umum pemegang tahunan, yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut lengkap, ya, untuk dibaca-baca oleh RUPS, oleh pemegang saham. Nggak boleh misalnya, ya, ada juga kadang-kadang kita dengar perseroan tidak memberikan kepada pemegang saham rahasia gitu. Nanti diberikan saat RUPS, ya, itu nggak boleh, itu melanggar hak-haknya pemegang saham, ya. Karena itu harus diketahui sejak awal. Nggak boleh, oh nanti aja, waktu RUPS nanti kita bagikan, atau waktu RUPS nanti kita bacakan, dan segala macam, itu nggak boleh. Harus sejak awal, sejak tanggal undangan sudah tersedia materi-materi tersebut di kantor perseroan. Jadi tidak ada alasan bagi direksi, karena ini tugas direksi, ya. Pasal 82 ini tugas direksi ini. Nah, kemudian di ayat 4 ini salinan itu cuma-cuma, ya, diberikan, itu artinya tidak dibebani dengan biaya-biaya tertentu, ya, cuma-cuma. Kalau minta dikirim, ya harusnya dikirim gitu, ya. Tapi paling minimal sudah disediakan di kantor perseroan lah gitu, ya, supaya bisa diambil gitu. Nah, yang paling penting juga adalah ayat 5-nya ini yang paling banyak mungkin disalahpahami di dalam praktek, ya. Eh, Seakan-akan jika 100% hadir tidak perlu ada undangan. Nah, padahal Undang-Undang PT sendiri tidak pernah mengatakan tidak perlu, hanya dia mengecualikan aja, ya. Misalnya kita baca di ayat 5-nya disebutkan dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan maksud ayat 1 dan ayat 2. Apa itu? 14 hari dan surat tercatat atau iklan surat kabar. Tidak dipenuhi itu, misalnya cuma 10 hari, tidak ada surat tercatat, misalnya surat biasa, misal, ya, surat biasa aja, surat yang dibuat oleh perseroan, diantar oleh kurir perseroan misalnya, tidak dicatat sebagaimana misalnya pengiriman pos pos tercatat atau JNT, JNE itu segala macam lah, yang saat ini sangat banyak surat tercatat, ya, yang bisa digunakan. Nggak ada itu, ya. Bagaimana? Boleh nggak? Nah, kemudian panggilan tidak sesuai dengan ayat 3. Ya, tidak sesuai dengan ayat 3 ini mengenai apa? Mengenai tanggal, mengenai waktu, mengenai tempat, mengenai mata acara, itu, ya. Mengenai bahan tadi gitu, ya. Nggak ada yang protes, ya. Oh, bahan nggak ada, orang diam aja. Nah, misalnya, RP tetap sah gitu, ya. Atau tempatnya dipindah, misal, ya, di gedung-gedung bertingkat itu sering itu PT kadang-kadang menyewa lebih daripada satu lantai misalnya. Di undangan misalnya disebutkan lantai 10 ruang Garuda misal, ya, ruang rapat Garuda. Tiba-tiba dia pindah ke lantai 9 ruang 8 namanya gitu, ruang Merpati misalnya. Nah, itu sudah tidak sesuai lagi menurut kategori undang-undang. Nah, apakah RUPS itu bisa mengambil keputusan yang sah? Boleh, sepanjang 100% hadir, 100% setuju. Itu, ya, tetap sah jika semua penguasa saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Ya, keputusan itu mengenai agenda itu, ya. Jadi kalau nggak terpenuhi itu nggak sah. Jadi bukan tidak perlu undangan, nggak ada kata-kata undang-undang tidak perlu ada undangan. Undangan harus tetap ada. Kalau nggak ada undangan, dari mana kita bisa berpedoman, terutama notaris misalnya, ya. Kalau nggak ada undangan, bagaimana notaris tahu agendanya apa sih RUPS tersebut? Nah, kalau saya misalnya ingin diundang oleh PT dalam satu RUPS, yang pertama saya tanya agendanya apa ini, gitu. Agendanya apa saja itu. Saya udah kawal, ya, kalau saya, ya, sebelum dia memanggil itu udah saya kawal. Saya akan kawal termasuk undangannya itu bagaimana, isi undangannya apa, agendanya apa gitu. Agenda ini bisa nggak atau tidak bisa gitu kan. Nah, kita sebaiknya begitu, ya, termasuk nanti kita buat skenario-nya segala macam lah, ya, kalau kita diundang gitu, ya. Kalau kita nggak diundang, misalnya mereka buat RP sendiri,
ya boleh-boleh aja, tetapi prosedur itu tetap harus dipenuhi dan harus bisa dibuktikan kepada kita notaris, gitu ya. Jangan hanya dikasih selembar risalah rapat, kemudian kita buat PKR. Nah, itu yang banyak jadi problem dan masalah ya di praktek itu. Nah, jadi eh, pasal 82 ayat 5 itu tidak pernah mengecualikan adanya undangan ya, tetapi hanya mengecualikan hal-hal yang tidak dipenuhi yang termuat dalam undangan atau mengenai jangka waktu atau tata cara pemanggilan. Boleh, tapi 100% hadir dan surat bulat untuk keputusannya. Nah, jadi pemanggilan LP tetap ada, wajib ada, ya, tidak ada ketentuan yang membolehkan tidak ada undangan RUPS. Nah, nggak boleh misalnya pemegang saham ya, misalnya pemegang sahamnya ada 3 orang itu ya, lagi ngopi-ngopi misal ya, ini tanpa kehadiran direksi misalnya. Oh, dia putuskan aja. Oh, mumpung kita lagi kumpul semua pemegang saham 100%, ini kita ambil aja keputusan. Ya, apa putusannya? Kita pecat aja direksinya gitu misal ya. Kita pecat aja komisarisnya. Ya, itu nggak boleh. Kalau digugat pasti kalah. Ya, karena pemegang saham tidak punya kewenangan memanggil RUPS. Ya, kecuali, nah nanti kita lihat kecualinya. Kapan pemegang saham punya kewenangan memanggil RUPS? Ya, secara umum eh, pemanggil RUPS itu diberikan kepada si direksi. Nah, kemudian dokumen apa aja yang harus dilengkapin ya. Nah, ini wajib gitu ya, dokumen-dokumen ini. Pertama ya, tadi kita bahas undangan kepada pemegang saham, undangan kepada direksi, undangan kepada dewan komisaris ya untuk menghadiri RUPS. Nah, kalau misalnya ada undangan orang yang di luar itu boleh juga diundang. Ya, misalnya selain pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, ya misalnya notaris misal, kan harus ada undangan khusus juga, konsultan atau akuntan ya, atau orang apalah yang ada kepentingannya ya untuk hadir dalam UPS diundang, itu harus diundang secara khusus oleh si direksi ya, atau yang berwenang mengundang ya, nanti kita lihat yang berwenang mengundang siapa aja. Kemudian harus ada daftar pemegang saham yang dibuat oleh direksi. Nah, ini yang juga banyak terlupakan ya, daftar pemegang saham, karena ini penting sekali padahal ya, selain itu merupakan kewajiban direksi ya untuk membuat daftar pemegang saham, untuk menghitung quorum kehadiran dan quorum suara nanti juga berdasarkan daftar pemegang saham ya, karena tidak semua pemegang saham itu juga punya hak suara. Misalnya ada PT yang sahamnya ada klasifikasi ya, ada yang punya hak suara, ada tidak punya hak suara. Maka dapat dilihat nanti di daftar pemegang saham itu apakah saham-saham tertentu itu punya hak suara atau tidak punya hak suara. Jadi pedomannya ke sana ya. Bukan di akta pedomannya, atau bukan data dari AHU ya, AHU online, bukan. Data di akta atau wallet itu boleh untuk perbandingan aja, tapi apa namanya, acuan utama untuk perhitungan quorum dan perhitungan suara itu adalah daftar penguasaan yang disahkan oleh direksi PT. Nah, untuk perbandingan kita bisa melakukan pengecekan kepada AHU online itu. Kita mau lihat nih, online itu. Jangan-jangan nanti ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan ya kita bisa tanya kepada direksi, ini kenapa ada perbedaan? Ya, bisa nggak dia jelaskan adanya perbedaan itu? Karena perbedaan itu bisa aja terjadi ya. Misalnya dalam hal pewarisan misalnya ya, sudah dilakukan pembagian waris, sudah dilaporkan kepada direksi, direksi sudah mencatat di dalam RUPS, ternyata belum diberitahukan kepada menteri mengenai perubahan pemegang saham. Nah, acuannya untuk perhitungan quorum adalah acuan DPS, karena si pemegang saham, si ahli waris tadi yang sudah dapat saham berdasarkan akta pembagian warisan dan sudah dicatatkan peralihan itu di dalam DPS, itu adalah yang berhak untuk hadir dalam RUPS. Meskipun namanya itu belum ada di data di AHU karena memang belum dikukuhkan dalam RUPS. Nah, itu dilihat ke sana ya.
apa penjelasan itu. Kalau itu penjelasan kita bisa terima gitu ya. Tapi kalau ada hal yang agak mencurigakan, ya tentu kita akan telusuri lebih lanjut. Kalau memang nggak bisa dijelaskan terjadinya perbedaan tersebut, ya kita harusnya tidak membuat aktanya, ya, karena pasti akan bermasalah nanti. Kemudian daftar hadir pemegang saham itu tadi ya, daftar hadir untuk pemegang saham itu dipisah dengan daftar hadir untuk direksi dan dewan komisaris, ya. Karena ini adalah yang punya hak suara, ini tidak punya hak suara, itu ya. Tapi ini dibuat. Gitu. Surat kuasa dari pemegang saham jika tidak bisa hadir sendiri. Ya, ini akta penelitian ya biasa, akta yang lain terkait identitas pemegang saham, direksi, skenario RUPS. Nah, ini nanti kita jelasin sedikit apa pentingnya sih skenario RUPS ini dalam satu RUPS ya. Nah, dokumen yang sama juga diperlukan oleh notaris untuk membuat akta PKR dari hasil keputusan RUPS selain risalah rapat. Maksudnya ini dokumennya tidak hanya risalah rapat yang harus diberikan kepada notaris, juga yang hal-hal di atas ini juga harus harus dicek oleh notaris dan harus diminta oleh notaris itu. Karena dalam praktek banyak ya saya temukan, karena saya pernah jadi anggota MKNUI dulu, itu hanya akta PKR itu semata-mata didasarkan pada risalah RUPS satu lembar itu, yang kebenarannya pun kita ragukan gitu kan. Tapi notaris membuat PKR-nya gitu. Kemudian ada laporan pemalsuan risalah rapat, ya tidak pernah terjadi RUPS, peralihan saham yang nggak pernah ada, nggak bisa dibuktikan terjadinya peralihan saham. Ini banyak sekali terjadi itu. Ya kenapa? Karena notaris semata-mata mendasarkan PKR-nya pada risalah RUPS itu atau berita acara bawah tangan atau notulen RUPS atau semacamnya lah ya yang dibuat sendiri itu. Tidak pernah dia berusaha mengecek dokumen-dokumen lain ya, meminta undangannya mana untuk lihat apakah RUPS yang dilakukan sendiri itu memenuhi prosedur atau tidak, DPS-nya mana, cek AHU-nya bagaimana, siapa pengasam existing menurut AHU gitu ya, daftar hadir di pengasamnya mana itu kan. Ya, itu nggak pernah di ini diminta. Akhirnya diminta apa? Mana akta pendirian, itu pun fotokopi bukan aslinya diberi ya. Diberi fotokopi akta pendirian, akta perubahan, SK, fotokopi semua fotokopi, identitas fotokopi, lahirlah akta PKR. Ya, beberapa waktu kemudian datang panggilan dari penyidik. Kenapa? Ternyata itu palsu semua. Itu yang banyak terjadi. Ya, sahamnya hilang, direksi tiba-tiba berhenti tanpa prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Nah, makanya dokumen-dokumen yang sama itu dibutuhkan baik untuk RUPS yang fisik dilakukan, yang dihadiri oleh notaris, maupun yang tidak dihadiri oleh notaris. Tetap jika diminta kepada notaris untuk membuat akta, harus dipastikan dokumen-dokumen tersebut ada dan benar, gitu ya, dipastikan. Nah, siapa peserta RUPS ya? Tadi sudah kita sebut sedikit adalah direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan undangan, gitu ya. Jadi tidak hanya pemegang saham pesertanya, tapi terutama direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham itu yang utama. Keundangan itu bisa ada, bisa tidak. Tapi tiga organ ini, dua organ misalnya direksi dan dewan komisaris itu harus ada ya. Kecuali ada alasan tertentu, misal pemegang saham tentu ya karena dia yang punya hak suara ya harus ada. Tapi undangan boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada, terutama notaris ya, jangan menerima undangan lisan, tetap undangan yang tertulis supaya kita bisa membuktikan diri ya, memastikan kita bagi kita di sendiri bahwa kita memang diundang dan kita punya legal standing untuk membuat akta berita acara dari RUPS tersebut. Gitu. Kalau enggak nanti kita tidak punya hak nanti. Kalau dikomplain sama orang kita nggak bisa jawab nih kenapa Anda membuat berita acara, apa legal standing Anda. Kita nggak bisa tunjukkan bahwa kita diundang dan diminta untuk membuat berita acara tersebut. Nah, kemudian pemegang saham tanpa hak suara tidak berhak untuk hadir ya, tidak berhak untuk hadir ini artinya bisa ditolak kehadirannya gitu oleh pimpinan rapat. Tapi kalau pimpinan rapat membolehkan ya boleh-boleh aja, undangan aja boleh istilahnya ya. Ini juga
Itu. Tapi misalnya dibilang, oh enggak, ini hanya untuk pemegang saham yang punya hak suara. Nah, itu berarti pemegang saham yang tanpa hak suara ini bisa nggak boleh hadir itu. Ya. Kemudian dalam pemungutan suara, direksi dan komisaris karyawan dilarang bertindak sebagai kuasa. Nah, misalnya pemegang saham memberi kuasa kepada direksi atau dewan komisaris atau kepada karyawan. Untuk perhitungan quorum boleh, tapi pada saat ada perhitungan suara itu tidak bisa mengeluarkan suara. Untuk quorum kehadiran boleh dihitung, ya. Kalau suara bulat ya udah apa. Tapi pada saat ada pemungutan suara, maka suara berdasarkan kuasa tadi nggak boleh dihitung, ya, dalam RUPS. Dalam hal pemegang saham hadir dalam RUPS hadir sendiri, kuasa telah diberikan tidak berlaku. Nah, ini contohnya begini. Dalam satu RUPS itu banyak juga terjadi, ya. Pemegang saham sudah memberikan kuasa kepada seseorang untuk hadir dan si penerima kuasa hadir, si A itu hadir dalam forum. Tiba-tiba si B ini pemegang sahamnya itu datang. Kalau si B itu datang itu batal kuasa untuk si A itu. Nggak boleh ada si kuasa hadir, pemegang sahamnya juga hadir gitu. Itu kalau ada pemungutan suara misalnya yang berhak mengeluarkan suara adalah pemegang sahamnya, nggak boleh kuasa. Tanpa dikatakan dicabut dan segala macam, undang-undang mengatakan bahwa itu tidak berlaku lagi. Jadi nggak boleh dia mengangkat tangan atau memberi suara itu, ya. Itu maknanya. Jadi jangan ada sampai hadir dalam satu WPS itu pemegang saham dan kuasa dan pemegang saham itu masih aktif selaku kuasa. Padahal jelas-jelas di sana ada pemegang saham. Itu nggak boleh, itu diperhatikan juga. Nah, pemegang saham itu kan itu di pasal 45 itu jelas ditentukan, ya, nanti bisa dibaca. Pasal 45 ayat 6 itu bahwa yang berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS itu adalah pimpinan RUPS, bukan notaris, ya, bukan notaris. Coba baca nanti. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar dalam seruan. Jadi pimpinan rapat lah yang punya kewenangan menentukan siapa-siapa yang berhak hadir. Makanya daftar kehadiran itu harus disahkan oleh pimpinan rapat. Nggak boleh cukup lembaran yang ditandatangani aja, harus disahkan oleh pimpinan rapat bahwa dia mengakui semua orang yang tercantum namanya dalam RUPS, termasuk misalnya yang yang hybrid itu, ya, sekarang kan yang ada yang hadir melalui online itu, ya, yang hadir melalui online itu, daftar hadir yang melalui online itu juga harus disahkan oleh oleh pimpinan rapat. Dia yang harus mengakui bahwa yang online itu pun sebagai peserta rapat gitu, ya. Itu pimpinan rapat kewenangannya itu ada di pasal 85 ayat 6 itu bisa dibaca, ya. Jadi bukan notaris, ya. Kalau disuruh baca ke quorum kehadiran notaris boleh aja notaris membacakan, membantu, menginformasikan, tetapi pemegang saham lah, ya, pimpinan rapat lah, pimpinan LPS lah yang berwenang untuk menentukan, ya, dan menentukan forumnya sah atau tidak sah dilanjutkan itu adalah pimpinan rapat, bukan notaris, ya. Notaris bisa jadi pada suatu waktu, ya, saya mengalami sendiri, misalnya saya datang ke dalam satu forum itu hanya datang duduk di meja sudah disediakan, saya dengar rapat, ya, mencatat, ya, sampai akhir rapat selesai udah pulang gitu. Saya tidak ditanya sesuatu, tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan pendapat atau apapun, hanya duduk aja, duduk diam, menyaksikan, mendengar, melihat apa yang terjadi gitu. Nah, kemudian saya buat berita acara terhadap apa yang terjadi di dalam forum tersebut gitu. Jadi notaris sebenarnya dalam suatu rapat tersebut, apakah RUPS atau lain-lain, ya, dalam kegiatan-kegiatan lain yang dihadirkan untuk membuat berita acara itu sifatnya pasif notarisnya, ya, hanya melihat, mendengar apa yang terjadi dan mencatatnya dalam suatu akta berita acara itu, ya. Kemudian Mas Ramji sampai jam berapa ya kita ini, Mas Ramji? Kita sampai jam 3 materi pertama, Pak. Oh ya, ya. Karena agak banyak ini, agak banyak yang harus saya jelaskan, ya.
Nanti dicatat aja kalau ada yang mau tanya, dicatat aja dulu. Kemudian wakil bersama. Nah, ini juga banyak salah dipahami mengenai wakil bersama ya. Di pasal 52 ayat 5 itu memang ditentukan bahwa dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih satu orang, ya ini satu saham ini bukan hanya satu saham secara fisik ya, tapi satu kelompok saham. Misalnya si A itu punya 50 saham itu misalnya, itu kan nggak boleh dipecah suaranya ya. Nah, itu masuk kategori ini. Dalam hal satu saham dimiliki oleh satu orang, oleh lebih pada satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Nah, wakil bersama ini bukan orang yang dicatat sebagai pemilik dari saham, ya baik di DPS atau di daftar AHU di kementerian itu. Karena saya juga menemukan ya ada pencatatan, ada pengukuhan wakil bersama ini sebagai pemegang saham itu. Dia dicatat di DPS, kemudian namanya di apa ya, diberitahukan kepada menteri juga ya wakil bersama. Padahal dia hanya wakil bersama gitu. Sahamnya itu masih apa namanya? Masih atas 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 nama yang bersama tadi ya. Ini misalnya terjadi yang paling gampang misalnya warisan ya, warisan. Misalnya warisan, misalnya ada si A. Si A itu memiliki 100 saham lah kita katakan ya. Kemudian A ini meninggal. Ahli warisnya ada 5 orang misalnya. Ini kan begitu dia meninggal, maka harta kekayaan si A ini kan masuk ke dalam budel waris dulu ya. Jadi tidak langsung diwarisi oleh si ahli waris. Jadi ada proses transisi antara pewaris dengan ahli waris yang namanya budel waris. Pada saat kedudukan saham ini dalam budel waris, maka karena ahli warisnya 5 orang ini tidak bisa lima-lima itu hadir dalam forum RUPS. Nggak boleh ya. Ini juga berlaku di ayat 4-nya kan. Ayat 4-nya ada bunyinya setiap saham memberi kan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Nah, itu asal usulnya sebenarnya dari ayat 4-nya itu ya. Hak-hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ini berlaku juga misalnya untuk pemberian kuasa. Nggak boleh kuasa mandiri LPS itu kepada 2 orang. Harus 1 orang ya. Saya juga mengalami misalnya ada 1 orang penguasa nggak bisa hadir, dia memberi kuasa kepada pengacaranya gitu karena memang lagi bermasalah. Yang diberi kuasa itu lebih daripada 1 ya. Malah ada 5, saya nggak mau terima. Saya minta diubah kuasanya harus 1 orang, nggak boleh 2 orang, nggak boleh 3 orang itu ya, harus 1 orang itu karena melanggar pasal 52 itu. Nah, dalam hal misalnya pewarisan tadi atau karena sebab-sebab lainnya satu saham dimiliki lebih daripada 1 orang, maka hak yang timbul dari itu harus ditunjuk 1 orang wakil bersama. Wakil bersama ini sifatnya sementara sampai ditentukan atas saham itu siapa pemiliknya. Misalnya dalam hal pewarisan ya, yang saham Tuan A tadi, dari 5 orang ini siapa yang ditunjuk dalam pembagian warisan? Apakah dibagi 5, misalnya satu satu ahli waris mendapat 20 saham, gitu, atau dibagi kedua orang, si A 50, si B 50, yang lain tidak dapat, yang lain artinya dapat objek warisan lain, gitu ya. Atau bisa jadi hanya 1 orang yang ditunjuk sebagai penerima saham, yang lain yang mendapat objek warisan lain. Nah, kalau belum ada itu, ya tetap itu namanya kepemilikan bersama nanti jatuhnya, ya. Harus menuju wakil bersama. Tapi kalau sudah ada akta pembagian warisan yang di dalamnya menunjuk pemegang saham yang berhak menerima warisan atas saham tersebut, maka nama-nama ahli waris yang menerima warisan tersebut dicatatkan dalam DPS. Nah, pada saat dicatatkan dalam DPS sudah selesai urusan pewarisan dan tidak ada lagi yang namanya saham dimiliki oleh lebih daripada 1 orang dan tidak ada lagi di situ wakil bersama. Jadi kalau diadakan RUPS, maka kepada masing-masing pemegang saham itu harus diundang. Nah, tapi kalau belum ada pembagian ya berdasarkan akta pembagian warisan ya, akta pembagian warisan bukan bukan lain-lain, maka kalau yang 5 tadi mau diundang nggak boleh lima-lima diundang, harus diundang satu wakil mereka bersama. Nah, wakil bersama ini ditunjuk oleh mereka
dalam suatu dokumen tertulis. Boleh di buah tangan, boleh juga dengan akta notaris ya, nggak ditentukan wajib bagaimana bentuknya. Boleh aja mereka membuat semacam surat pernyataan bersama mengenai penunjukan wakil bersama A, B, C, D, E, maka wakil bersama kami adalah A. Gitu. Maka direksi akan mengundang A selaku wakil bersama dari 5 ahli waris tadi. Nah, kalau misalnya ada pembagian dividen, maka diserahkan kepada si A ini. Si A ini silahkan nanti dia bagi kepada yang lain, itu urusan si A atau bagaimana. Nah, kalau PT hanya berhubungan dengan wakil bersama ini, itu tujuan dari wakil bersama ya. Tujuan utamanya sebenarnya hanya untuk menghadiri RUPS sebenarnya, supaya suaranya tidak terpecah. Tapi juga sepanjang belum dibagi, maka berlaku juga untuk lain-lain gitu. Ya. Terhadap saham yang masih terikat dulu waris, maka untuk wakil bersama harus ditunjuk satu orang. Nah, penunjukan ini hanya untuk kebutuhan pelaksanaan pemegang saham dan hak lain. Nama orang yang ditunjuk tidak perlu didaftarkan, ya, atau diberitahukan kepada menteri, ya itu nggak perlu. Nama orang yang ditunjuk sebagai wakil bersama cukup dicatat di DPS saja. Misalnya namanya tadi A, nama si pewarisnya. Di dalam kolom catatan, ya, di keterangan di paling ujung itu bisa dicatat wakil bersama B, saya A meninggal dunia, ahli warisnya A, B, C, D, E segala macam, maka yang ditunjuk sebagai wakil bersama adalah B berdasarkan surat tanggal sekian dari ahli waris misal. Itu ada catatan itu di daftar pemegang saham. Jadi direksi nanti berhubungan dengan wakil bersama itu sampai mereka menyelesaikanlah mengenai kepemilikan bersama atas saham tersebut yang jadi budal waris ya. Jadi lebih kurang demikian dipahami. Kemudian pasal 90 ini menghindari salah yang tadi nanti kita jelaskan kalau di bawah tangan itu ditandatangani oleh pimpinan RUPS sudah ketua rapat, paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk. Jika dibuat dengan notaris berarti tidak perlu, cukup tangan itu notaris dan saksi-saksi notaris itu ya. Jika berita acara dibuat notaris tidak perlu tanda tangan ini. Kehadiran bukti kehadiran itu tidak dilihat dari tanda tangan di akta berita acara, tetapi dibuktikan dengan daftar hadir pemegang saham atau data hadir lain yang disahkan oleh pimpinan rapat. Ini jangan lupa nih, daftar hadir itu harus disahkan oleh ketua atau pimpinan RUPS ya. Karena penanggung jawabnya adalah pimpinan RUPS bukan notaris. Nah, ini juga harus dipahami mengenai penghadap dalam akta gitu ya. Mungkin kalau kita baca akta ya, akta berita acara itu masih ada kata-kata penghadap gitu ya. Eh, dalam akta relas sebenarnya tidak mengenal adanya penghadap ya. Akta relas itu ya fungsi notaris hanya melihat mendengar dan mencatatkan dalam berita acara itu. Tidak ada orang yang ngomong kepada dia, tidak ada orang menghadap kepada dia gitu ya. Tetapi ada orang yang meminta notaris untuk hadir di sana sebagai legal standing. Saya tadi dalam R1 RUPS, siapa yang berwenang memanggil pemegang saham untuk RUPS, maka dia juga yang berwenang memanggil notaris untuk membuat berita acara. Gitu. Jadi notaris itu pasif aja di sana dia. Kalau ditanya pendapatnya boleh dia jawab. Ya, kalau nggak ditanya, saya pernah alamin misalnya dari saya datang pertama sampai akhir UPS ditutup, saya diam aja itu ya boleh juga itu ya. Saya tinggal buat berita acara apa yang saya lihat, saya dengar di dalam RUPS tersebut. Gitu, ya. Jadi tidak ada penghadap ya pada saat membuat akta, ya nggak ada penghadap gitu ya. Walaupun banyak akta-akta yang kita lihat itu seakan-akan itu ada penghadapnya ya. Nanti ini dibaca ya. Tidak ada penghadap dalam akta berita acara ya. Kemudian daftar pemegang saham itu tadi udah ini ya udah saya jelasin ya. Daftar pemegang saham itu jika namanya belum masuk dalam daftar pemegang saham maka pemegang saham itu tidak berhak untuk hadir dalam RUPS, tidak berhak mengeluarkan suara. Meskipun misalnya contoh ya A telah menjual saham kepada B misalnya dengan akta jual beli saham. Secara perdata ya secara perdata itu saham sudah beralih kepada B, saham A itu karena udah dibuat akta jual beli saham misalnya di hadapan notaris ya, nggak usah kita katakan di bawah tangan.
A dan B kedatangan notaris, dia bisa membuktikan diri punya saham si A dan menjual kepada B. Itu sudah sah peralihannya kepada B. Nah, tetapi si B belum memberitahukan kepada direksi dan belum dicatat di dalam RUPS. Maka kalau misalnya ada RUPS, kemudian B datang dengan membawa akta jual beli saham, itu pimpinan rapat boleh menolak kehadirannya. Karena kenapa? Namanya nggak ada di DPS. Itu, ya. Jadi direksi harus mencatat dulu nama si B dalam DPS, baru dia berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Gitu. Demikian juga dividen misalnya kepada si B itu nggak bisa dibayar dividen oleh direksi karena namanya belum ada di DPS. Nah begitu juga kalau PT itu dibubarkan, maka sisa kekayaan hasil likuidasi juga nggak boleh diberikan pada si B karena si B belum ada namanya dalam DPS. Ya, nah makanya ini penting penting sekali DPS ini di apa namanya dibuat oleh direksi. Ya, pemegang saham bisa menuntut direksi kalau direksinya tidak membuat DPS. Ya, kalau sampai rugi misalnya pemegang saham gara-gara direksi tidak membuat DPS, bisa ya dituntut gitu ya. Nah, bagaimana DPS dibuat? Itu bisa dibaca pasal 50 Undang-Undang PT ya. Apa aja isinya dari suatu DPS itu ya. Tidak ditentukan kolom-kolomnya apa, tapi muatan-muatan sekurangnya itu ada sekitar lima informasi ya kalau di undang di pasal 50 itu ada di dalam suatu DPS itu. Eh, jadi DPS merupakan dokumen utama untuk menentukan quorum RUPS dan sebagai dasar perhitungan suara dalam RUPS. Itu yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu RUPS ya. Kemudian penyelenggaraannya ya ini menyangkut dengan siapa yang berwenang menyelenggarakan RUPS gitu ya. Yang berwenang adalah direksi gitu. Apakah RUPS tahunan atau RUPS lainnya? Maka direksi lah yang memanggil, ya kan? Nah, tetapi undang-undang memberi juga kesempatan kepada satu pemegang saham lainnya atau yang bersama-sama mewakili 1/10 minimal ya, 10% lah ya, apakah satu orang atau rame-rame jadinya 10% itu boleh ya boleh meminta kepada direksi untuk diselenggarakannya RUPS. Boleh bukan boleh memanggil ya, boleh meminta. Demikian juga Dewan Komisaris boleh meminta ke direksi untuk dipanggil suatu RUPS. Nah, direksi nanti akan melakukan pemanggilan ya kepada RUPS sesuai permintaan dari pemegang saham yang mewakili 10% hak suara tadi atau Dewan Komisaris ya yang meminta sesuai dengan itu sesuai pertimbangan direksi ya kalau direksi mau pertimbangkan layak dipanggil layak kalau direksi misalnya menganggap nggak layak agenda rapat ini nggak penting atau apa gitu ya direksi bisa aja tidak memanggil menolak pemanggilan. Nah, jika terjadi penolakan tersebut maka pemegang saham tadi boleh meminta kepada Dewan Komisaris gitu ya untuk memanggil gitu. Tapi kalau Dewan Komisaris juga tidak mau, maka boleh minta penetapan ketua pengadilan ya untuk panggilnya ya untuk memanggil RUPS itu. Jadi tidak bisa pemegang saham itu langsung memanggil sendiri RUPS, nggak ada kewenangan. Dia harus mengajukan dulu kepada direksi, direksi tidak bersedia memanggil, misalnya paling 15 hari ya sejak terhitung sejak permintaan itu tidak dilakukan, maka pemegang saham mengajukan dulu kepada Dewan Komisaris dengan membuktikan bahwa dia telah mengajukan kepada direksi, tapi direksi tidak mau, gitu ya, udah lewat 15 hari. Nah, kalau Dewan Komisaris juga tidak mau memanggil 15 hari setelah itu, maka pemegang saham boleh minta penyelenggaraan RPS itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Jadi nggak boleh ke pengadilan lain ya. Misal kalau PT-nya di Jakarta Selatan berarti harus pengadilan Jakarta Selatan.
Kalau PT-nya ada di Kota Bekasi misalnya, maka permohonan itu ke Pengadilan Negeri di Kota Bekasi harus sesuai ya, nggak boleh tidak sesuai karena ada dalam praktek itu juga PT kedudukannya di Jakarta, tapi yang mengeluarkan penetapan PN Tangerang, ya, kemudian terjadi RUPS, di dalamnya diputuskan ada peralihan saham, disampaikan pada menteri, ternyata pemegang sahamnya itu tidak pernah mengalihkan saham, ya. Jadi sengketa, jadi masalah hukum, gitu. Karena dari prosedurnya sendiri udah salah, ya. Dari penetapan pengadilannya udah salah. Kalau notarisnya jeli, notaris seharusnya tidak akan membuat akta karena melihat PN-nya yang memberi penetapan itu adalah bukan di tempat kedudukan PT. Ya, tapi dalam hal ini, dalam kasus itu, notarisnya membuat akta PKR gitu kan, sehingga terjadilah pencatatan peralihan saham di kementerian, padahal tidak pernah ada bukti adanya peralihan saham. Ya. Nah, ini pemanggilan atas izin pengadilan ya. Jadi cukup dibuktiin secara sumir-sumir itu artinya secara sederhana itu. Apa sih butuhnya, apa pentingnya sih itu harus diputuskan gitu dalam RUPS gitu. Nah, itu berlaku permintaan ke pengadilan ini juga berlaku untuk semua pemegang saham ya, bukan hanya yang menguasai 10% itu. Misalnya 100% pemegang saham ingin RUPS, tapi direksi dan Dewan Komisaris nggak mau, tetap pakai pengadilan baru boleh, ya, baru boleh di pemegang saham itu memanggil sendiri, gitu ya. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS dalam hal tertentu, ya ini tadi ya, nanti dibaca aja nih. Dalam pemanggilan RUPS yang tentukan tanggal, mata acara, ini udah tadi. Oke. Siapa yang berwenang mengundang notaris? Nah, ini juga penting bagi notaris nih ya, terutama bagi notaris yang membuat akta berita acara. Jadi kalau yang mengundang RUPS itu adalah direksi, maka direksi yang mengundang notaris. Kalau yang mengundang RUPS adalah Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris itulah yang mengundang notaris untuk hadir. Kalau yang mengundang itu adalah pemegang saham, ya, yang dapat izin dari pengadilan tadi, maka yang mengundang notaris untuk membuat berita acara juga si pemegang saham yang dapat izin itu, ya. Jadi kalau nggak ada undangan dari mereka, ya kita jangan buat berita acara. Nggak ada legal standing notaris membuat berita acara yang tidak pernah diminta oleh orang yang berwenang ya untuk menyelenggarakan RUPS itu. Notaris bisa disalahkan nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada kekeliruan, ada penipuan, ada apa namanya pemalsuan segala macam, ya notaris bisa terikut-ikut dalam perkara tersebut, gitu ya. Jadi harus tegas dalam surat undangan juga minta notaris itu hadir dengan menyebut bentuk RUPS-nya apa, tahunan atau LB, tanggal, waktu, tempat, ya, dan agendanya apa, dan ada juga permintaan untuk membuat berita acara eh, terkait penyelenggaraan RUPS tersebut, ya, itu harus ada. Nah, quorum nanti ini dari undang-undang dibaca aja ya, quorum RUPS ini banyak ya, quorum pertama, quorum kedua, quorum ketiga, gitu. Untuk perubahan adik, quorumnya ada beda lagi, gitu kan. Kemudian RUPS quorum 100%, ya ini ada beberapa quorum yang menghendaki 100% itu. Yang pertama itu quorum untuk apa ya, pertama sekali RUPS pertama sekali setelah pengesahan gitu ya, untuk mengukuhkan segala tindakan direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum PT mendapat status badan hukum misalnya. Itu harus disetujui 100% dengan kehadiran 100% gitu ya. Itu salah satunya itu. Kemudian RPS yang dilakukan di luar tempat kedudukan ya. Kedudukannya Jakarta Selatan, tapi RPS-nya di Jakarta Pusat misalnya, itu harus 100% ya hadir. Kalau tidak hadir 100% tidak sah ya. Meskipun tetangga itu, tapi kalau wilayahnya udah berbeda itu nggak boleh. Kemudian
keputusan di luar RUPS. Ini yang sering kita sebut dengan sirkuler ya, sirkuler ya. Sirkuler ini sebenarnya walaupun dia satu pasal aja ya sirkuler ini ya. Karena satu pasal, kemudian Undang-Undang PT juga tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana tata caranya ya. Sehingga dalam praktek sirkuler ini yang beredar hanya keputusan ya, keputusan diedarkan, yang diedarkan juga nggak tahu siapa yang edarkan itu ya. Nggak ada, karena nggak ada dokumen resmi. Nah, sebenarnya keputusan yang diambil di luar RUPS itu juga mengikuti secara mutatis mutandis itu tata cara penyelenggaraan RUPS ya. Yang misalnya dalam RUPS itu yang berwenang memanggil ya dengan mengusulkan agenda itu direksi. Maka dalam sirkuler ini yang menyelenggarakan sirkuler artinya yang meminta kepada pemegang saham untuk menandatangani sirkuler ini adalah direksi juga itu ya, bukan orang lain gitu, bukan pemegang saham sendiri gitu, harus direksi, kecuali pemegang saham dengan izin pengadilan boleh mengedarkan sendiri. Tapi kalau nggak ada, maka direksilah yang mengedarkan keputusan tersebut ya. Makanya dalam suatu sirkuler itu minimal ada dua surat sebenarnya. Ada surat pengantar dari direksi yang memuat hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemegang saham dan permohonan untuk disetujui ya sebagaimana terlampir. Nah, di terlampir itu keputusannya, atau bisa jadi ada tiga dokumen. Misalnya pertama dokumen mengenai pengantar dari direksi, yang kedua dokumen mengenai materi kalau di RUPS ada materi RUPS, ini ada materi untuk keputusan di luar rapat ya. Misalnya tahunan ya, di dalam tahunan itu mau laporan tahunan mau diambil keputusan berdasarkan sirkuler boleh pak, nggak boleh, boleh. Jadi caranya bagaimana? Caranya disiapkan dulu materinya juga sama, disiapkan laporan tahunan lengkap ya, satu bundel gitu sesuai pasal 66 isinya. Kemudian oleh direksi eh, dibuat rancangan keputusan ya. Kemudian ada surat pengantar dari direksi yang meminta kepada pemegang saham untuk menyetujui laporan tahunan sebagaimana terlampir dan menandatangani rancangan keputusan. Jadi ada tiga ya, ada pengantar direksi, ada materinya laporan tahunan, dan ada rancangan keputusan yang akan ditandatangani oleh semua pemegang saham. Itu. Jadi kalau itu ada baru itu sah. Ya. Jadi kalau diedarkan hanya keputusan-keputusan aja, kalau saya pemegang saham saya nggak mau tanda tangan, saya nggak paham nih apaan sih ini, gitu ya. Jadi tetap mengikuti prosedur itu. Nah, ini kelemahan undang-undang memang tidak mengatur lebih lanjut tata cara, sehingga dalam praktek ya banyak kita temukan yang jalan-jalan itu adalah keputusannya, dan siapa yang edarkan ya nggak tahu gitu ya. Ada aja keputusannya jalan-jalan dari satu pemegang ke pemegang saham lain gitu. Nah, bagi kita notaris ya, kalau diminta buat PKPS ya kita memastikan bahwa keputusan itu sudah diambil secara benar, secara patut gitu ya, diedarkan oleh direksi atau oleh pihak lain yang memang berwenang untuk mengedarkan itu. Kalau pemegang saham harus ada penetapan pengadilan tetap ya. Jangan nanti gini gara-gara direksi nggak mau panggil dewan komisaris nggak mau panggil, udah pakai sirkuler aja, kita nggak perlu direksi dan dewan komisaris. Nggak begitu juga apa jalan pikirnya gitu ya. Itu keliru kalau pikir gitu, karena direksi nggak mau panggil, dewan komisaris nggak mau panggil pakai sirkuler, itu salah ya. Tetap melibatkan direksi di dalam sirkuler ini ya. Tidak semua agenda melahirkan keputusan yang bersifat persetujuan. Nah, ini juga penting diketahui ya. Ada tiga kategori ya minimal dalam suatu agenda RUPS itu ya. Agenda RUPS itu bisa dibagi tiga kategori. Misalnya ada yang bersifat persetujuan misalnya ya, misalnya terkait dengan perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemerintahan direksi dan komisaris misalnya, atau pemberian persetujuan tertentu kepada direksi untuk bertindak, itu sifatnya persetujuan. Maka di keputusan itu selalu ada kata-kata menyetujui gitu ya, menyetujui apa gitu. Ada juga
agenda itu sebenarnya hanya sifatnya pengukuhan. Misal dalam jual beli saham misalnya atau ada peralihan saham karena warisan itu bukan persetujuan ya untuk kalau transaksi yang sudah terjadi, tapi sifatnya pengukuhan kecuali ada dalam anggaran dasar sebelum adanya peralihan harus ada persetujuan lebih dahulu. Ini kan ada juga anggaran dasar demikian ya. Peralihan saham harus mendapat persetujuan dari RUPS. Artinya persetujuan dulu, boleh dialihkan, kemudian baru lakukan eh, peralihan, kemudian dikukuhkan lagi, gitu, dikukuhkan untuk diberitahukan kepada menteri. Jadi berita acara yang sampai kepada menteri adalah berita acara di dalamnya sudah memuat akta peralihan, gitu ya. Jangan menteri diberi dokumen yang di dalamnya masih awang-awang, masih masih apa namanya, masih harapan atau masih rencana. Nah, baru rencana, tapi belum ada kejadian, tapi sudah dilaporkan kepada menteri. Ya, jadi pengukuhan sifatnya ya, karena peralihan saham itu sudah terjadi sejak ditandatanganinya akta peralihan. Pewarisan sudah terjadi sejak ditandatanganinya akta pembagian warisan oleh para ahli waris. Itu sudah ada peralihan. Jadi sifatnya hanya mengukuhkan. Nah, ada juga sifatnya cuma informasi. Jadi direksi ingin menyampaikan suatu informasi tertentu atau pemegang saham boleh juga minta kepada direksi tolong dipanggil RUPS, saya ingin menyampaikan informasi tertentu. Atau direksi memanggil RUPS, memanggil pemegang saham untuk menyampaikan informasi tertentu kepada pemegang saham. Jadi di sana itu tidak ada pemungutan suara, tidak ada pengambilan keputusan. Ya, paling ya, kalau kita buat berita acara misalnya kita diminta, paling kita membuat bahwa informasi yang disampaikan oleh direksi itu telah diterima oleh pemegang saham, itu aja sifatnya ya, karena sifatnya informasi sebenarnya. Hanya sekedar ingin diberitahukan, tidak ada putusan setuju atau tidak setuju misalnya gitu ya. Nah, itu juga harus diketahui, tidak semua persetujuan ya. Kemudian ini ada akta PKR dan PKPS, gitu ya. Apa aja itu yang tadi saya jelaskan bahwa semua yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RUPS dibutuhkan juga untuk akta PKR dan akta PKPS, ya. Nah, apa-apa aja nanti, termasuk daftar hadir, risalah buah tangan, gitu ya. Harus jelas ininya, risalahnya itu harus jelas, tidak boleh menyimpulkan, ya, tidak boleh membuat narasi sendiri, tidak boleh improvisasi, gitu ya, terhadap keputusan yang tertulis di dalam satu risalah. Ya, saya kemarin ada diberikan contoh oleh teman gitu, risalah RUPS, tapi isinya hanya setengah halaman gitu. Isinya kalau saya baca cuma agenda rapat, di bawahnya ada kata-kata peserta rapat menyetujui agenda rapat tersebut, ya, menyetujui keputusan dalam rapat tersebut. Sudah itu diserahkan ke notaris untuk dibuat berita acara. Ya udah dibuat PKS ya, nggak, tentu nggak bisa. Notaris nggak boleh mengimprovisasi keputusan, namanya juga PKR ya. Pernyataan keputusan rapat. Jadi yang dinyatakan dalam akta itu adalah isi keputusannya gitu. Dalam PKPE ya sama, isi keputusan pemegang itu yang dikopas dari risalah di bawah tangan atau dari sirkuler itu ke dalam akta, dikopas gitu. Jangan improvisasi sendiri menurut pemahaman notaris gitu ya. Itu nggak boleh ya. Ada kuasa dari kepada direksi, tidak boleh kepada orang lain untuk menyatakan. Nah, kuasa juga ya, kuasa untuk PKR ya, itu harus diberikan kepada direksi. Direksi boleh memberikan kepada orang lain jika ada hak substitusi. Nah, kalau tidak ada kuasa bagaimana? Itu juga kewenangan direksi sebenarnya ya, untuk menyatakan keputusan DPS itu ke dalam satu akta. Karena yang menjalankan isi itu kan direksi. Kemudian undang-undang PT juga memberi kewenangan kepada direksi misalnya untuk mengajukan persetujuan, untuk mengajukan pemberitahuan kepada menteri, ya itu direksi. Nah, tanpa ada kuasa dari siapa-siapa pun direksi berwenang ya untuk mem-PKR-kan karena itu dibutuhkan untuk disampaikan pada menteri ya. Ya, tapi kalau kalau dicantumkan lebih bagus supaya jelas gitu ya.
direksi diberi kuasa dengan hak substitusi. Jadi nanti kalau direksi nggak bisa langsung, boleh substitusikan pada orang lain. Ini dokumen yang diperlukan terkait dengan akta itu ya sama ya. Dan lain ini Mas Ramji udah mau jam 3, gimana kita tanya jawab dulu, nanti yang lain ini bisa dibacakan ya. Ya, Eh ini ada permen atau ini permen ya mohon izin Pak, eh, Permenkum 49 2025 ini poinnya apa aja sebelum kita tanya nah, jawab Pak? oke ini sedikit. Ini ada Permenkum ya, hal baru. Apa sih hal baru dalam Permenkum itu? Permenkum itu isinya yang pertama ada pemeriksaan substantif itu ya, yang udah lama itu ya, udah berlaku ya, terutama untuk perubahan data. Nah, pemeriksaan substantif ini dilakukan melalui email. Jadi email yang terdaftar di AHU itu tidak boleh sama bersama, nggak boleh sama antara satu dan lain, itu harus beda ya, beda emailnya. Kalau sama itu pasti sistem langsung merah itu, menganggap itu datanya belum valid ya, harus dilakukan perbaikan data, misalnya emailnya sama. Dan email itu harus aktif gitu. Kalau nggak aktif, emailnya nggak masuk, lewat 7 hari tidak ada konfirmasi, maka Menteri akan menolak permohonan pemberitahuan itu, perubahan data tersebut gitu ya. Jadi bolak-balik kita lakukan, tetap tidak akan keluar SP-nya. Jadi dipastikan email itu adalah tidak sama, email itu aktif, nomor HP-nya juga, nomor teleponnya juga aktif ya, untuk melakukan perubahan AD dan perubahan data. Perubahan AD juga dikonfirmasi kepada pemegang saham. Jadi yang dikonfirmasi itu adalah pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Misalnya ada 5 pemegang saham itu ya, A, B, C, D, E misalnya. Yang hadir adalah 4, satu nggak hadir. Yang diminta konfirmasi itu yang 4, A, B, C, D aja. Yang E itu tetap dikirim informasi, tetapi tidak diminta konfirmasi. Dia artinya tidak ada tindakan apa-apa, tapi ke emailnya akan masuk pemberitahuan bahwa ada RUPS mengenai apa gitu, akan diberitahukan, tapi tidak minta konfirmasi. Tapi bagi yang hadir itu pasti diminta, meskipun ya ini juga kelemahannya di sini, meskipun nanti dalam forum RUPS itu terjadi pemungutan suara, ada suara setuju, ada tidak setuju. Yang tidak setuju pun itu diminta konfirmasi gitu. Jadi kalau yang nggak setuju itu tidak mengklik konfirmasi, ya nggak jalan gitu. Ya itu kelemahannya. Karena bisa jadi kan dia hadir, diminta konfirmasi, tapi dalam forum dia sebenarnya nggak setuju, ya dia cuekin aja gitu. Jadi harus diberitahukan sejak awal kalau ada perubahan AD dan perubahan data, Menteri akan mengirim ke email masing-masing pemegang saham yang hadir konfirmasi mengenai keputusan RUPS dan harus diklik dalam waktu 7 hari. Nah, itu yang harus disampaikan. Nah, kemudian ada kewajiban menyampaikan laporan tahunan pada Menteri, ya. Ini yang baru berlaku kemarin ya, 1 Juni 2026 sudah dibuka link untuk penyampaian laporan tahunan kepada Menteri. Nanti akan kita lihat uh, apa namanya, aktanya kita lihat bagaimana ininya. Tapi ini sebenarnya sampai saat ini untuk laporan tahunan ini tidak ada pembayaran PBP ya, untuk saat ini. Depan nggak tahu lah, kalau disahkan PP baru mengenai PBP mungkin ini akan masuk ada PBP-nya. Tapi untuk tahun ini tidak ada PBP, langsung kita akses AHU online itu biasa ya. Untuk laporan tahunan udah ada linknya khusus ya, seperti biasa. Nanti kita ketik nama PT, kita ketik SK terakhir, kita ketik notaris yang terakhir akses, kemudian langsung muncul kolom untuk diupload ya. Yang diupload itu adalah akta berita acara atau akta PKR ya, yang memuat keputusan RUPS tahunan. Nah, kemudian untuk yang PT non audit cukup diupload laporan keuangan aja. Ya, kalau yang audit, yang wajib audit itu ada 7 itu ya, yang banyak beredar di share itu, di 7 itu harus di upload dokumen itu. Sebenarnya yang 7 itu adalah isi dari laporan tahunan sebenarnya. Ya, laporan tahunan kemudian oleh kementerian dipecah 7, seharusnya dia nggak perlu dipecah gitu ya. Dia utuh aja di submit
satu aja, tapi karena sistemnya minta dipecah, maka kita minta kepada PT untuk memecah laporan tahunan itu menjadi 7 bagian. Ada laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan, laporan perusahaan tanggung jawab sosial, ya, rincian masalah yang timbul tahun buku yang lalu, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, nama-nama direksi dan Dewan Komisaris, kemudian mengenai gaji dan tunjangan anggota direksi dan Dewan Komisaris, ya, untuk per tahunnya, untuk per tahun lah ya, boleh dibuat per tahun gitu. Itu dipecah dalam 7 dokumen untuk non audit. Nah, kemudian ada juga kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri bagi PT Perorangan. Ini di Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada sebenarnya. Tapi ya, setelah itu kewajiban memberitahukan pembeli manfaat kepada Menteri itu ya. Ini sebenarnya sudah lama juga berlaku. Kemudian ditegaskan dalam Permenkum 49 ini ya. Kemudian ini pemeriksaan substantif ya untuk perubahan data tadi ya 14 hari kerja, tapi sekarang lebih cepat ya karena mungkin tidak banyak lagi PT yang kemarin kan kendalanya di pemeriksaan apa namanya, perbaikan data ya, kendalanya di perbaikan data. Mungkin sekarang udah banyak yang memperbaiki data, waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini juga sudah lebih cepat lah ya. Nah, kita harapkan seperti janji Pak Menteri kemarin ke depan ya lebih cepat lagi ya untuk proses-proses online ini. Tadi sudah ya. Kemudian penyampaian laporan tahunan pada Menteri ini ya. Yang dilaporkan, yang disetujui kan laporan tahunan dan laporan keuangan tadi ya. Kemudian dokumen pendukung itu akta notaris dan laporan tahunan. Itu sebenarnya cuma itu yang dokumen pendukungnya. Tetapi dalam Permenkum 49 itu yang laporan tahunan itu dipecah lagi jadi 7 bagian ini. Ya, 7. Tapi kalau non audit itu yang nomor 1 aja, laporan keuangan aja. Ya. Nah, kalau agenda tahunannya sendiri, agendanya itu sebenarnya agenda yang pokoknya cuma 2 ya, laporan tahunan dan laporan keuangan. Kalau sekarang tahun buku 2025 yang harus disahkan. Kemudian penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025, cukup ini aja agendanya gitu. Yang nomor 3 ini opsional aja, kalau ada boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Penunjukan akuntan ini juga kalau non audit ya tidak wajib diputuskan oleh UPS. Kalau wajib audit biasanya ditentukan dalam UPS apakah UPS langsung menunjuk akuntan atau menyerahkan penunjukan akuntan itu kepada Dewan Komisaris ya, tergantung nanti bagaimana perseroan itu ya. Karena kadang tidak langsung ditunjuk oleh RUPS tapi diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk apa namanya mempertimbangkan ya yang mana yang baik itu. Kemudian ini pembeli manfaat gitu ya. Pembeli manfaat itu orang perorangan, nggak boleh badan hukum itu. Baru orang perorangan gitu ya. Orang, 1 orang itu nggak boleh 2 orang pembeli manfaatnya itu. Nah, bagi notaris apa yang kita perhatikan bahwa yang pertama ada kuasa dari direksi kepada notaris untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi kita jangan menyampaikan informasi tanpa ada kuasa gitu ya. Kita bertindak berdasarkan kuasa dari direksi. Kemudian surat pernyataan dari direksi yang menyatakan nama pembeli manfaat itu. Mereka yang tentukan siapa pembeli manfaat ya. Kita ya boleh memberi semacam apa ya pemahaman aja ya. Bagaimana mungkin ya pasti tanya ke notaris. Tapi harus ada dokumen yang menyatakan siapa yang mereka tunjuk sebagai pembeli manfaat. Kemudian surat persetujuan selaku pembeli manfaat. Surat persetujuan selaku pemilik manfaat. Ini dari orangnya itu dia setuju. Nah, tapi ini aturannya begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih pemilik manfaat ini harusnya ya nggak perlu minta persetujuan dia juga gitu kan. Kan yang dibutuhkan informasi pengendali dari PT gitu sebenarnya ya. Tapi formalitasnya demikian dalam Permenkum. Ya udah kita ikuti ya, ada surat kuasa, ada surat pernyataan direksi mengenai pemilik manfaat dan ada surat persetujuan dari pemilik manfaat ya mengenai dirinya ditunjuk sebagai pemilik manfaat itu.
Kemudian ini fakta-fakta seputar UPS silahkan aja nanti dibaca ya. Ini saya Ya. menguraikan beberapa hal yang mungkin dipahami secara berbeda mungkin dalam praktek ya. Hmm. Saya memahaminya dengan cara berbeda juga gitu ya. Nah, itu bisa kita Ya. diskusikan. Kemudian ini pentingnya skenario juga. Ini skenario sebenarnya untuk memudahkan notaris dalam membuat akta ya, baik akta berita acara maupun akta PKR gitu ya, skenario. Karena dalam skenario itu sudah dibuat draft apa namanya draft keputusan yang akan dibacakan oleh pimpinan rapat itu. Jadi perasaan disetujui diketok palu itu ya atau sebelum diketok palu dia membacakan draft dulu keputusannya begini-begini setuju nggak setuju baru diketok palu gitu kan atau dia ketok palu dengan putusan sebagai berikut udah setuju kemudian dibacakan lagi 2 kali ya boleh yang penting draft itu apa yang diucapkan atau dibacakan oleh pimpinan rapat sesuai dengan skenario agar kita mudah kemudian kita memasukkan keputusan tersebut ke dalam akta berita acara dan akta pernyataan keputusan rapat ya. Kemudian ini ada beberapa contoh ya direksi ini kalau ada waktu atau enggak nih Mas Ram jika jam Nah, 3. ini Pak. Jadi Hah? kita kan bagi dua sesi. Sesi Ah, pertama materi tadi, oke. sesi kedua nanti yang berkaitan berita acara ini. Jadi Oke, sebelum oke. kita masuk ke sesi contoh akta, kita bedah akta, saya Ah, akan mempersilahkan audiens untuk tanya jawab terlebih dahulu dengan Pak Taufik. oke. Kalau gitu kita saya jawab dulu lebih kurang Ya. demikian ya. Pematerinya agak banyak sedikit mungkin ya walaupun nggak bisa maksimal kita harap peserta webinar pada hari ini bisa apa, memahami ya bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, Pak Taufik, terima kasih sebelumnya. Jadi materi laporan tahunan ini akhirnya kita dapat banyak insight bahwa pada prinsipnya sebenarnya ini hanya rups biasa, hanya saja karena euforianya ini dikembalikan ke notaris untuk didaftarkan ke kementerian, sehingga rups ini menjadi luar biasa gitu kan. Iya. Makanya saya tadi mendengar materi yang Pak Taufik sampaikan cukup komplit karena yang harus kita bedah memang rupsnya. Karena suka tidak Hmm. suka rupsnya ini cacat, ngapain kita mikir laporan keuangan dan laporan tahunan ya kan di situ Pak. Baik, saya buka termin pertama 3 penanya sebelum kita masuk bedah akta yang sudah disiapkan oleh Pak Taufik narasumber kita. Pertanyaannya tidak melalui kolom chat, tapi diskusi secara langsung. Jadi saya persilahkan untuk penanya pertama, boleh raise hand, boleh langsung open mic, ditanyakan langsung ke narasumber, nama siapa, instansi atau dari mana, satu pertanyaan dan diusahakan tidak beranak pertanyaan karena nanti akan panjang. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung teknis tentang RUPS tahunan, boleh langsung tentang laporan keuangan, silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh raise hand dulu, boleh langsung open mic, silakan. Itu ada Aldo tadi yang raise hand itu. Siap, Bapak Taufik. Iya, Yang baik, izin Bapak perkenalkan saya iya. Aldo Pak dari SMP Law Office Pak, lawyer Pak pekerjaannya Pak. Di Siap, mana izin Jakarta? mungkin Di mana tinggalnya? di Jakarta Pak, di Kelapa Gading Pak, kebetulan kantor Oh kami iya, Pak di iya, iya. Kirana. Ya, mungkin sebelumnya izin ke pihak moderator ini mungkin akan apa namanya akan beranak tapi jawabannya semoga tidak beranak cucu gitu ya. Saya ada tiga, mungkin ada dua dulu deh. Izin pertama Pak untuk dari Pak Taufik, ini kan ada Permenkumham baru ya Pak sebenarnya ya. Ada Mm-mm. Permenkumham baru. Nah, mungkin pertama posisinya sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara RUPS lama yang diamanatkan di Undang-Undang PT dengan akhirnya RUPS baru yang harus dilaporkan di Kemenkumham gitu. Apakah ada perubahan baru kah? Misalkan ada format baru terkait dengan laporannya. Misalkan memang ada apa namanya format laporan baru sih, kalau boleh
dari panitia bisa minta tolong untuk di-share gitu, karena kebetulan kan klien-klien kami kan juga masih sangat baru gitu ya terkait dengan peraturan ini pun saya gitu yang memang fokusnya lawyering, tidak seperti Bapak ya, yang sudah memang senior sekali gitu di dunia kenotariatan. Itu Baik, satu Pak. Mungkin terakhir, kedua, sebenarnya untuk pelaporan ini itu apakah memang ada konsekuensi hukum yang diterima oleh klien apabila tidak taat terkait dengan pelaporan ini. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Untuk coba ini Pak, biasa kan kita kalau Ya. misalkan sounding-sounding ke klien kan biar kerjaannya goal kan kita menciptakan rasa takut Pak. Sebenarnya bukan rasa takut sih, rasa waspada Pak. Izin oh gitu ya Bapak. Mas Aldo ya. Iya siap. Ya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Ah, inilah perbedaannya bahwa untuk menarik klien harus memberikan sedikit rasa takut, itu juga menarik juga sih sebenarnya Pak. Baik Pak, Mas Aldo menanyakan dua hal sebenarnya. Ya. Berlakunya Permenkum ini apakah membedakan RUPS yang lama dengan RUPS yang baru? Itu Mm-mm. ada perbedaannya atau tidak? Terus formatnya bagaimana? Kalau saya sih menyarankan Mas Aldo, jangan tanya formatnya bagaimana, langsung undang notarisnya untuk RUPS. Jadi Kalau formatnya nanti memang mikir. kalau kami kan kalau memang harga cocok kan boleh-boleh aja Pak Nah, gitu. itu dia. Baik, silakan Pak Taufik, silakan. Iya, iya, makasih Mas Aldo. Ya, sebenarnya kan tidak ada perbedaan ya dari sisi penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dari dulu sampai sekarang kan masih berlaku itu Undang-Undang PT ya, Undang-Undang 40 2007 ya. Hanya saja yang berbedanya apa? Yang berbedanya kalau dulu karena tidak ada kewajiban untuk pemberitahuan kepada menteri mengenai akta RUPS tahunan dalam laporan tahunan itu, maka keputusan RUPS tahunan itu boleh dibuat secara di bawah tangan internal PT, ya internal PT aja gitu, tidak perlu harus dituangkan dalam akta notaris meskipun banyak juga PT walaupun bukan PT TBK ya, bukan PT yang wajib audit itu mengundang notaris dalam RUPS-nya dan membuat berita acara dari keputusan RUPS tahunan itu ada. Tapi mungkin sebagian besar PT-PT non audit ini, terutama yang apalagi PT-PT kecil ya, pemegang sahamnya 2 orang, dan juga dia merangkap sebagai direksi, dia juga merangkap sebagai dewan komisaris kan, berdua itu jarang yang melakukannya RUPS tahunan itu, jarang. Padahal itu kewajiban menurut Undang-Undang PT kan kewajiban itu ya, kewajiban direksi terutama itu untuk menyelenggarakan RPS tahunan itu. Nah, sejak terbitnya Permenkumham 49 2025, keputusan RUPS itu harus dituangkan yang tahunan ya, keputusan RUPS tahunan itu harus dituangkan ke dalam akta notaris itu. Apakah dalam bentuk berita acara atau dalam bentuk PKR, atau kalau keputusan itu diambil secara sirkuler berarti dalam bentuk akta PKPS itu namanya ya, pernyataan keputusan pemegang saham itu. Intinya Permenkum 49 itu menghendaki keputusan itu termuat dalam akta notaris karena menteri tidak mau menerima dokumen ya yang disampaikan kalau tidak dimuat dalam akta notaris gitu ya. Nah, sanksinya apa gitu? Sanksinya akun PT itu di AHU itu bisa diblokir. Untuk tahun 2026 ini memang ada relaksasi sampai November ya. November, bulan November itu masih dibuka kesempatan untuk melakukan pemberitahuan laporan tahunan ini kepada menteri. Karena kenapa sampai relaksasinya November? Karena dari kementerian pun kan baru membuka link penyampaian itu kan 1 Juni kemarin ya. Jadi diberi waktu 6 bulan lah ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober gitu ya. Jadi November. Jadi 6 bulan diberi waktu untuk tahun ini, khusus tahun 2026 ini. Tahun depan itu 30 Juni maksimal itu sudah disampaikan, sudah diadakan RUPS tahunan dan sudah disampaikan akta persetujuan RUPS tahunan dan laporan tahunan itu kepada menteri gitu ya. Kalau formatnya itu tadi sebenarnya formatnya tidak ini sih, tidak ada yang khusus gitu ya.
di dalam pasal 66 Undang-Undang PT di ayat 2 itu sudah apa namanya ya, sudah diuraikan poin-poin yang tadi saya bacakan ya, poin-poin apa yang harus termuat dalam laporan tahunan. Itu ada laporan keuangan ya, ada laporan mengenai kegiatan perseroan, itu bisa dibaca nanti. Apa di Permen juga ada di pasal 16-nya itu ya. Ada poin-poin itu sama dengan pasal 66 bunyinya. Jadi itu tidak rumit sebenarnya, tidak rumit mengikuti aja apa yang poin-poinnya itu. Kecuali mungkin mengenai neraca ya. Neraca ini tentunya kalau kami notaris juga tidak paham-paham banget neraca ya, karena yang paham ini akuntan ya. Kalau kita minta bantu ya sama akuntan lah bagaimana membuat neraca perbandingan antara tahun buku sebelumnya dengan tahun buku yang dilaporkan. Jadi untuk laporan tahunan 2026 neraca yang ditampilkan adalah neraca 2024 dan 2025. Itu yang dimaksud ya. Yang lain ada format itu sederhana lah ya. Tidak rumit sebenarnya, kita ikuti itu aja. Lebih kurang demikian Mas Aldo. Ya, siap. Izin Mbak tambahan? Notaris mungkin Ya. sedikit aja Pak. Berarti ini Ya. untuk yang PT sebelum 2025 ya. Kalau setelah kalau misalkan dia 2026 belum terdampak ya Pak? Belum, Ini ya. karena kalau yang tahun bukunya ditutup 31 Desember 2025. Siap, Kalau dia siap. mulainya 2026 tahun bukunya belum tutup, berarti nanti dia laporan tahun 2027. Siap, Nanti, baik Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih Bapak ya. Notaris. Sehat selalu Bapak. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Berikutnya ada Ibu atau Pak Lili Martono. Silahkan. Silahkan. Ya, selamat Boleh siang, open Pak. mic-nya. Baik, Ibu. Selamat siang. Silahkan, Ya, Ibu. Siang, Pak. Bu. Dari Ya, mana, saya Ibu? Yesi dari kantor Notaris Lili Martono di Tangerang Selatan. Ya. Ini notarisnya atau siapa? Saya stafnya, Pak. Oh, iya. Oke. Ya, Siapa namanya? Yesi. Bu Yesi. Ya, Ya. gimana, Bu? Ya, mohon izin, Pak, bertanya. Kalau untuk PT-PT yang sudah tidak aktif, itu bagaimana ya, Pak? Apakah tetap wajib laporan RUPS tahunan ini? Atau menunggu nanti kalau ada perubahan aja baru mereka lapor dan nanti akan dikenain sanksi atau bagaimana? Lalu ada satu lagi Pak, kalau misalnya ada PT, PT-nya itu salah satu pemegang sahamnya badan hukum. Nah, PT yang berbadan hukum, PT pemegang saham ini sedang melakukan perubahan untuk direksi ya Pak ya, tahun 2026 ini. Nah, RUPS yang PT yang harus melaporkan RUPS tahunan tadi itu yang menandatangani direktur yang lama atau yang baru ini 2026 ya Pak ya? Mengingatkan laporannya baru ya. Yang tanda tangan apa, Bu? Laporan di itu Pak RUPS tahunannya. Ini PT yang ganti direksinya PT yang pemegang sahamnya. Iya, pemegang sahamnya yang ganti. Iya. Oh, pemegang sahamnya kan nggak tanda tangan di berita acara. Tapi dia sebagai itu Pak, maksudnya sebagai direktur di PT itu kan. di PT yang itu, iya. Di PT yang jadi pemegang saham pemegang ya. Saham ya betul. Ya. Oke, jadi udah ada lagi, ya, Bu? Iya Pak, ya terima kasih Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Yesi ya. Iya Pak. Bu Yesi ini, terima kasih. Bu Yesi ini Pak. Ya. Dari kantor notaris Bu Lili ya. Martono, ya Pak, Lili Martono. Bu Lili Martono dia. Jadi gini, yang diwajibkan sekarang ini kan khusus untuk tahun buku 2025. Ya, tahun buku yang lalu-lalu misalnya 2024, 2023, 2022 itu tidak diwajibkan oleh Permenkum 49. Jadi yang wajib dilaporkan mulai 2025 itu. Dan seterusnya nanti ke depan ya 2026, 2027 nanti ke depan itu. Untuk PT yang tidak aktif itu artinya kan memang tidak ada kegiatan ya. Dari sisi Permenkumham kan tidak melihat aktif nggak aktif gitu kan, karena kewajiban PT kan tiap tahun itu ada tahunannya, ada RUPS tahunan. Kalau tidak aktif dalam RUPS tahunan ya laporannya ya tidak ada kegiatan gitu kan. Neracanya mungkin ya 000 gitu, tapi kan
tetap ada kekayaan yang disebutkan atau apalah ya, sesuai dengan standar pembukuan kan tetap ada itu ya. Tetapi tidak ada peredaran usahanya mungkin nggak ada. Tapi tahunan itu kan memang kewajiban gitu. Nah, kalau nggak dilakukan, tetap akan mendapatkan sanksi. Sanksinya kan dari kementerian cuma diblokir akun sebenarnya. Akun PT itu Iya. diblokir, artinya kalau PT itu ingin beraktivitas atau melakukan suatu perubahan, apakah AD, perubahan pemegang saham, perubahan direksi komisaris, itu tidak bisa mengakses, notaris nggak bisa akses ke akun PT, diblokir. Nah, untuk buka blokir itu ya nggak sederhana pasti, karena ada verifikasi lagi nanti dari pihak kementerian. Jadi kalau bisa ya jangan sampai diblokir itu. Karena walaupun bisa dibuka, tapi pasti akan membutuhkan prosedur ya, prosedur yang lama gitu ya, karena membutuhkan verifikasi. Tidak akan langsung otomatis dibuka, misalnya ya. Ya kita juga belum tahu nih bagaimana caranya nanti kalau diblokir itu tata cara membuka blokirnya bagaimana itu belum ada juga kan sampai sekarang. Tapi intinya kalau tidak ada laporan tahunan ya sampai batas yang ditentukan ya PT-PT ini akan diingatkan lebih dahulu oleh menteri ya akan mungkin akan di email peringatan ke email PT masing-masing ya. Nah, setelah itu baru ada tindakan pemblokiran akun. Nah, kemudian yang kedua itu yang menandatangani berita acara atau risalah RUPS itu kan pimpinan rapat dan salah seorang pemegang saham gitu ya, yang ditunjuk gitu. Kalau pemegang sahamnya ada 2 orang, boleh 1 ditunjuk ya. Kalau ada 10 orang, boleh 1 aja ditunjuk. Kalau ada 100 juga ditunjuk 1 juga boleh, ditunjuk 2 juga boleh gitu. Nah, kalau pemegang sahamnya PT yang berhak hadir itu adalah yang mewakili PT itu. Secara umum kan yang mewakili PT itu adalah direksi PT ya. Nah, direksi PT bisa di rootnya, bisa direktur utamanya, atau kuasa dari direksi ini. Direksi beri kuasa ke seseorang untuk hadir dalam RUPS kan bisa juga. Jadi yang kalau diminta untuk tanda tangan di risalah rapat atau di daftar hadir adalah orang yang dihadirkan ke sana oleh PT ini siapa? Gitu. Ya, kalau PT itu tadi PT itu apa? Sudah berakhir masa jabatan Iya, kalau sudah berakhir, Pak. nah, kalau udah berakhir kan sebenarnya begini. Opsi dia kan ada 2 ya. Karena dia udah berakhir apa, memposisikan dirinya sebagai tidak berwenang, maka dia tidak hadir dalam RUPS tersebut. Ya, kalaupun hadir misalnya hadir, ya direksi ini tetap hadir karena prinsip dasarnya ya, direksi itu nggak boleh kosong prinsipnya, karena itu organ itu nggak boleh nggak ada, karena kalau nggak ada organ, artinya PT itu nggak bisa berjalan, nggak hidup dia, ibarat manusia itu nggak ada tangan itu, nggak bisa bergerak itu kan. Jadi secara hukum gitu ya, tindakan-tindakan direksi yang dilakukan di luar masa jabatannya itu bisa dikukuhkan sebagai tindakan PT dalam RUPS. Nah ini tergantung berani tidak beraninya direksi sih sebenarnya. Misalnya direksi itu sudah berakhir jabatannya ya, udah lewat. Kemudian dia bertindak atas nama PT, ya hadir RUPS contohnya. Dan dia itu kan lapor pada RUPS ke depan. Ya, pada dalam RUPS ke depan apakah RUPS itu yang mengukuhkan dia kembali sebagai sebagai apa namanya sebagai direksi atau dalam RUPS yang menerima laporan pertanggungjawaban dia dengan memasukkan tindakan dia yang di luar RUPS tersebut. Jika PT menerima tindakan dia yang di luar RUPS tersebut sebagai tindakan PT, maka jadi tindakan PT. Nah, persoalannya adalah pada saat RUPS tidak mau menerima. Nah, ini jadi tindakan pribadi namanya. Ya, tindakan pribadi ini konsekuensinya adalah kepada pribadi. Kalau merugikan orang lain, misalnya dia tanggung jawab pribadi, PT nggak tanggung jawab, gitu. Ya, itu konsekuensinya. Kalau direksi sudah melewati masa jabatan tapi tetap bertindak, itu, ya. Secara hukum boleh tapi dikukuhkan, gitu. Jadi ini pilihan aja sih Bu.
ya. Lebih Iya, baik Pak. memang dihidupkan dulu lah ininya, kan sebentar aja menghidupkan apa istilahnya itu, menghidupkan direksi itu Pengangkatan kan nggak itu ya. lama itu. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya direkturnya mau ganti, misalnya direktur yang tadi yang pemegang saham itu, PT yang pemegang saham itu direkturnya ganti. Jadi tahun 2025 dan 2006 itu udah berubah. Yang berhak untuk menandatanganin dia sebagai direktur pemegang saham itu siapa ya, Pak? Yang lama atau yang baru? Iya, pokoknya yang berwenang itu adalah yang menjabat itu. Yang menjabat. Oh, Iya, bukan bukan oke, ini. oke. Misalnya gini, contoh Hmm. ya, ini contoh. Contoh pada Januari 2026 kemarin terjadi pergantian seluruh anggota direksi dan dewan komisaris. Iya, Misal, kan itu belum ada laporan tahunan kan? iya. Nah, kemudian PT membuat laporan tahunan. Siapa yang membuat laporan tahunan? Direksi yang menjabat sekarang. Sekarang, oke, ya, ya, Pak. Gitu ya. Nah, tentunya secara internal PT antara direksi lama dan direksi baru kan ada tektokan istilahnya ya. Ada laporan-laporan gitu kan, apa yang sudah dijalankan, apa segala macam. Sepanjang yang dilakukan oleh direksi lama itu termuat dalam laporan tahunan dan disahkan oleh PS, maka direksi lama itu bebas. Oke, iya, Pak. Tapi kalau misalnya direksi lama tidak memberitahukan atau tidak melaporkan kepada direksi baru apa yang sudah dilakukan, segala macam perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan direksi baru tidak memasukkan di dalam laporan tahunan, maka tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh direksi lama itu tidak pernah mendapat pembebasan tanggung jawab dari sisi PT. Oke, Jadi kapanpun PT bisa memanggil lagi untuk diminta pertanggungjawaban. Karena nggak ada laporan dalam tahunan. Tapi kalau udah dilaporkan ya bebas. oke, Yang baik, tanda Pak. tangan Baik. laporan tahunan dia tetap direksi baru. Nggak mungkin direksi yang nggak menjabat lagi yang Iya, tanda iya, iya, tangan. iya, Pak, ya. Ya. Nah, Baik, Pak, terima kasih Bu Yesi ya, atas baik. pertanyaannya. Ya, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Terima Ya, kasih. salam untuk Bu Lili Martono, Bu Desi. Ya, selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, Ya. Pak, satu penanya terakhir untuk termin pertama ada dari Ibu Jen. Silakan Ibu Jen. Ya, selamat sore Pak Taufik, selamat sore Pak Sore Ramzi. Bu. Ya. Saya notaris Ya, Kabupaten Pemalang. Ya Bu. Ya, saya mau bertanya Pak mengenai laporan tahunan. Kalau laporan tahunan itu apakah akalnya itu bisa digabung dengan perubahan apa ya? Maksudnya, semisal PT itu ingin menambah KBLI atau mengubah KBLI dan digabung dengan laporan tahunan, boleh nggak Pak ya? Itu satu Pak pertanyaan dari saya. Yang Ya. kedua, apakah PT biasa untuk PT tertutup yang tidak wajib audit itu kan yang saya tahu infonya tuh kurang dari 50 M. Nah, kalau semisal PT tersebut itu PT biasa, tapi omsetnya itu lebih dari 50 M, apakah itu masuk ke dalam kategori PT wajib audit, Pak? Gimana Bu? Tujuh, Nggak begitu dengar gimana? Yang terakhir? jadi yang terakhir itu Pak, jadi ada PT yang tidak go public, PT tertutup, Oh. tapi Hmm. omsetnya lebih dari 50 miliar. Apakah Ya. dia Oh. akhirnya masuk Oh. kategorisasi wajib audit atau tidak? Gitu. Ya. Ya. Oh iya ya. Ya, seperti itu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Apakah wajib audit yang 10 yang Bapak bilang masukin 7 dokumen itu Pak, yang wajib Oh audit iya itu? iya. Ya. Terima Iya. kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Jen. Ini penanya terakhir untuk termin pertama. Setelah ini kita masuk bedah akta ya Pak Taufik. Ya. Baik, silakan Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelasin ya, agenda RUPS tahunan itu adalah laporan tahunan dan laporan keuangan ya untuk tahun yang lampau dan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun yang lampau juga ya 2025 itu yang wajib. Yang lain bisa aja ditambah lain-lain itu boleh ya boleh. Tetapi juga harus kita ingatkan perseroan ya. Kalau saya akan meminta hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tahunan itu untuk dibuat dalam RUPS luar biasa ya. Kan boleh dalam satu hari itu ada 2 RUPS ya, dibuat 2 undangan, tetapnya 2 undangan ya. Misalnya pagi RUPS tahunan sampai jam 10, kemudian setelah RUPS tahunan tutup, kemudian dibuka lagi RUPS luar biasa dengan agenda di luar tahunan.
Lebih baik gitu. Ya kenapa demikian? Ya karena RPS tahunan ini kan sifatnya internal PT karena ada rahasia-rahasia PT kan di dalamnya itu, Pak. Ya, apalagi kan yang dikeluhkan oleh masyarakat ya eh, akhir-akhir ini, kenapa rahasia PT diberikan kepada pihak ketiga kan gitu ya. Nah, itu aja udah dikeluhkan gitu. Apalagi digabung karena RUPS misalnya mengenai KBLI, mengenai perubahan direksi, perubahan komisaris, perubahan pengawasan itu kan pasti akan dibaca oleh pihak ketiga, akan di-share ya. Meskipun nanti bisa aja kita misalnya kita pilah, kita tarik satu 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 apa namanya satu agenda itu dalam bentuk PKR bisa, tapi kan induknya tetap ada di dalam berita acara tahunan itu. Kalau ada apa-apa itu kan diperiksa juga yang tahunan itu. Nah, lebih baik kalau saran saya jangan digabung-gabung agendanya. Agenda tahunan itu ya murni tahunan. Kalaupun ada tambahan lain, misalnya penetapan program kerja, ya penetapan remunerasi untuk pengurus, ya apapun lah. Tapi masih kaitannya dengan tahunan itu. Tapi begitu di luar tahunan, perubahan anggaran dasar, perubahan direksi komisaris, atau lain-lain, baiknya di luar biasa. Dibuka aja 2 forum, meskipun dalam waktu yang tidak jauh berbeda ya. Tutup tahunan, buka lagi luar biasa, itu boleh. Tapi undangannya 2, dokumennya juga 2. Undangannya 2, daftar hadirnya juga dibuat dalam lengkap 2. Ya, daftar hadirnya beda-beda. Kemudian yang omsetnya 50 juta ya. Kalau kita baca pasal 68 ya, 68 ayat 1 itu di huruf E itu kan disebutkan ya, perseroan yang mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha nilainya paling sedikit 50 miliar ya, 50 miliar. Bukan 50 juta ya, 50 miliar ya. Jadi kalau misalnya omsetnya 50 miliar udah masuk wajib audit. Jadi bukan hanya TBK itu ya. Jadi yang wajib audit itu kan pertama mengelola dana masyarakat. Misalnya perbankan, asuransi, ya. Itu mengelola dana masyarakat itu ya. Itu wajib audit. Kemudian yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat, ya. Ada obligasinya, mengeluarkan obligasi misalnya itu wajib. PT TBK yang menjual saham di bursa itu wajib. Atau PT tadi yang punya aset atau peredaran usahanya atau omsetnya itu 50 miliar itu juga wajib audit, atau karena undang-undang menentukan itu, menentukan misalnya PT yang bergerak di bidang reasuransi ya. Reasuransi itu tidak secara spesifik mengelola dana masyarakat yang disimpan, tapi reasuransi itu atau bukan reasuransi apa namanya PT-PT yang seperti agen, jadi dia menjadi agen bagi asuransi lain gitu ya. Orang mau asuransi dia melalui PT itu dia sebenarnya tidak menyimpan dana ya, tapi menjadi agen dari asuransi lain. Nah, itu kan tunduk juga kepada OJK itu ya, diperiksa oleh OJK juga, ada laporan ke OJK. Nah, itu wajib audit juga dia itu. Makanya harus kita baca peraturan perundang-undangannya itu. Ya, jadi kita tanya aja kalau kita nggak tahu, nggak paham, tanya ke PT, ini PT ini wajib audit nggak ya? Enggak. Mereka siapa sih paham. Ya mereka kalau mereka wajib mereka kan akan tahu kan karena ada surat-surat dari OJK misalnya. Sekarang kan yang banyak terkait dengan OJK ya, yang wajib audit itu karena OJK selaku pengawasnya. Jadi ditanya aja wajib atau enggak. Jadi begitu Bu ya, Bu apa namanya itu, Bu Yen ya. Jen, iya. Jen, Makasih Bu Pak Jen Taufi. dari Pemalang ya. Baik, Terima kasih Pak. Ya. terima kasih Bu Jen atas pertanyaannya. Terima kasih Berikutnya kita Pak. masuk sesi bedah akta, Pak Taufik. Silahkan untuk waktunya. Ya, ya, kita lanjut ke apa tadi?